Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1. Saya akan membacakan bagi saudara ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yunus menceritakan tentang Yunus, seorang Ibrani yang takut akan Tuhan, tetapi sementara melarikan diri dari Tuhan untuk menghindari apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Niniwe yang notabene adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Yunus tidak ingin melihat keselamatan orang-orang Niniwe yang telah berbuat jahat kepada bangsa Israel. Dia merasa sikapnya benar dan Niniwe pantas menerima hukuman Tuhan. Tetapi Allah tidak berkenan terhadap sikap Yunus tersebut dan mendatangkan badai dan seekor ikan besar untuk menghentikan pelarian Yunus. Melalui kisah ini, kita tidak hanya akan belajar tentang seorang Yunus, tetapi terutama tentang Allah yang Maha Kasih. Perhatikan bahwa Allah itu mengasihi manusia, sekalipun manusia itu sepertinya tidak pantas untuk dikasihi. Orang-orang Niniwe adalah sangat jahat di mata Tuhan, tetapi Allah mengasihi mereka dan tidak menginginkan kebinasaan mereka, melainkan keselamatan mereka. Sungguh, Allah tidak berkenan atas kematian orang berdosa, tetapi atas pertobatan mereka. Perhatikan dalam Yeskiel pasal 33, ayat 10-11. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sungguh luar biasa kasih Tuhan atas manusia. Dan jelas di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 bahwa Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Perhatikan ayat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita juga membaca di Alkitab bahwa Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah Yunus juga kita mengetahui bahwa karena dia adalah kasih, maka Allah mau agar kita juga mengasihi dengan cara Allah mengasihi. Saat Yunus menolak Allah untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Niniwe,
Allah sabar menuntun Yunus, memberi kesempatan berpikir dalam perut ikan, dan menyatakan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Dengan mengasihi seperti Yesus mengasihi, maka kita menyatakan diri sebagai anak-anaknya. Kita harus dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya, karena Allah adalah kasih dan kita adalah anak-anaknya, tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik dari Allah kepada semua orang berdosa agar mereka percaya dan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah itu Maha Kasih, maka kita pun harus hidup di dalam kasih. Jangan bertindak seperti Yunus, lari dari Allah karena tidak ingin melihat orang lain diselamatkan, karena kita berpikir mereka pantas untuk dihukum. Tetapi dengan memahami bahwa kasih Allah sangat besar dan Allah ingin semua orang diselamatkan, mari kita hidup dalam kasih dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia agar ada orang-orang yang dijangkau dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.